Setelah kita menggunakan fungsi choose dan match, kita coba menerapkan eh, fungsi ketiga variasi dari lookup, yaitu fungsi offset. Fungsi offset ini cukup beda dengan yang lainnya. Dia berbeda. Saya akan coba sembunyikan dulu yang ini. Saya hide. Kita akan coba menerapkan fungsi offset. Nah, kita akan isikan dia di sini. Data terkait kurs. Kita akan memilih berdasarkan skenario ini. Dan dalam offset, ini fungsi offset ya. Ini fungsi offset. Kita perlu melakukan cell reference. Cell reference. Cell reference ini akan menjadi acuan dalam nanti dia menentukan posisi terakhirnya di mana. Jadi, sebentar saya. Nah, kita tentukan cell reference-nya di sini. Nanti akan saya jelaskan kenapa di sini. Misalkan ini ya. Nah, kita tentukan cell reference-nya di sini. Karena dia fungsinya ini dimulai dari setelah kita menentukan reference, dia akan bertanya row-nya mana. Ini row, setelah itu kolom. Maka dalam hal ini, setelah kita tentukan cell reference ini, yang kuning, dia akan bertanya row. Row-nya berapa? Row itu kan baris yang ini. Jadi dia akan menghitung tergantung kita angkanya berapa. Kalau satu row, berarti dia akan ke bawah satu. Kalau minus, dia akan ke atas satu. Tergantung, kalau misalkan 3 row, berarti 1, 2, 3. Nah, posisi terakhir berarti di sini. Setelah dia bertanya row, dia akan bertanya kolom. Kalau kolomnya kita isi 0, maka posisi terakhir berarti di sini. Tapi kalau kolomnya kita isi 1, dia akan ke sini, ke kanan. Kalau kita isi 2, ke kanan lagi. Kalau kita mau ke kiri, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, itu kayak gitu cara kerjanya row. Dan row ini kita perlu cell reference ini. Jadi cell reference ini akan menentukan posisi terakhir kita di mana berdasarkan jumlah row dan jumlah kolom. Nah, coba kita terapkan sekarang penerapan row, penerapan offset. Kita akan tetapkan offset ini di sini ya. Referensinya di sini. Karena nanti akan kita copy, ini kita buat absolut. Dan dia akan bertanya di baris keberapa. Row keberapa. Dan row keberapa ini tergantung skenario kan, gitu kan. Tergantung skenario. Barisnya ini nanti akan dasar memilih 11.000, 13.000, 12.000, 12,5 atau 14. Nah, kita menggunakan fungsi match lagi. Fungsi match. Dan fungsi match ini sebagai lookup value-nya kita kunci. Dan mana pedomannya, dicarinya di mana, di sini. Kita kunci lagi, karena nanti kita akan copy ke samping. Dan karena ini bukan kategori yang sifatnya rentang, tapi dia harus exact match, maka kita pilih 0. Nah, kita sudah menentukan row-nya. Row-nya akan mengikuti ini, tergantung skenario. Kalau row-nya optimis, berarti dia akan di baris ke 1. Dia akan turun 1 di sini, berarti ya itu kan. Nah, sekarang kita akan memilih kolomnya. Kolomnya di sini kita bisa menggunakan 1 ya, berarti di sini 1 ya. Kita tes dulu 1. Nah, 11.300. Nah, coba kita rubah dulu. Nah, 12.000. Oke, tampaknya bagus.
Masalahnya di sini kalau kita copy ke samping, kolomnya ini akan tetap satu dia. Coba kita copy ya. Nah, kolomnya tetap satu. Harusnya kan untuk yang krisis, harusnya kan ini 13.000, tapi dia merujuk ke 14.000 karena dia memang mengacunya ke kolom satu. Kolom satu yang ini. Artinya dia tidak dinamis, dia statis dia. Ini yang namanya dead number ya, dead number, angka yang tidak dinamis, dead number. Dia angkanya statis dia. Dan kita perlu membuat dia dinamis. Gimana caranya? Kita akan menggunakan fungsi kolom. Coba ya kita tes ya, apa sih fungsi kolom itu? Jadi fungsi kolom ini fungsinya seperti ini. Dia menghitung jumlah kolom yang kita pilih. Jumlah kolom yang kita highlight. Misalkan kita mau mulai dari sini, dia fungsinya array ini. Berarti kita perlu rentang F44 hingga nah ini ada berapa kolom ini? Nah, ada 5 kolom. Memang ada 5 kolom kan yang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari kolom F hingga J. Nah, yang kita inginkan sekarang kolomnya ini, kalau ini kita geser ke sini, dia akan 5 terus karena dia relatif. Dia akan bergeser terus. Nah, yang kita inginkan di sini kita akan kunci bagian yang paling kirinya di sini. Ini kita kunci absolut dan ininya kita akan tetapkan. Ini kita membuat dinamis ya. Nah, seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, kalau kita copy ke samping, nah, ini dinamis. Semakin banyak kita geser ke sana, dia akan menghitung. Dan acuannya dari ini, yang ini. Jadi di sini memang ada satu kolom. Di sini ada 2 kolom. 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, ini formula teks. Jadi fungsi kolom ini saya perkenalkan. Nah, dia seperti ini. Yang dijadikan absolut yang ini. Yang F44 yang awal ini. Yang area yang keduanya tidak dijadikan absolut. Agar dia dinamis. Nah, itu kita bisa terapkan sekarang di sini. Jadi ini kita ganti, dia tidak statis dead number seperti ini. Tidak dead number, angka mati. Tapi kita letakkan dia kolom. Kolom. Mulai dari mana dihitungnya? Mulai dari sini. Kolomnya dari sini nih. Ini kita jadikan absolut. Hingga, kita jadikan absolut. Nah, seperti ini. Kita tes ya. 14.000. Kita coba. Nah, kita tes sekarang. Sudah dinamis dan sudah benar. Nah, ini bisa dilihat rumusnya. Nah, ini untuk offset. Jadi untuk offset ini kita perlu menentukan cell reference. Dan ini sangat menentukan ya. Jangan sampai salah menentukan cell reference. Tidak harus di sini. Bisa juga di sini. Ya tergantung kebutuhan. Kalau di sini berarti kalau untuk menuju 11.3000 kita perlu 1 row, 1 kolom. Kalau menuju 11.4400 kita perlu 1 row, 2 kolom. Nah gitu. Jadi offset ini sebenarnya untuk menentukan posisi terakhir kita berdasarkan row dan kolom yang kita tentukan. Dia dihitungnya berdasarkan cell reference yang kuning ini. Nah, itu offset. Jadi di sini untuk offset ini ada fungsi match digabung dengan columns. Jadi bisa digunakan sebagai alternatif dari fungsi index dan choose. Nah, sebelum saya lupa, saya buka dulu. Saya unhide. Sebelum saya lupa, ini karena ini adalah data input yang kita ketik sendiri yang ini, semua asumsi ini adalah data input, maka kita harus memberikan warna biru.
Kan konvensinya seperti itu kan, konvensi kesepakatan kita. Walaupun tidak yang warna lain bisa juga diterapkan asal konsisten saja, karena kita sudah di awal sini menetapkan bahwa input ini biru, maka kita bisa agar konsisten ini kita tetapkan biru juga. Yang ini kita tetapkan biru, ini biru, ini biru. Nah, yang ini tidak kita jadikan biru karena memang dia rumus. Karena dia rumus. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk merapikan ini, jarak-jarak ini kita bisa buat format seragam agar rapi. Kita atur. Nah, ini row weight, ketinggian barisnya bisa kita atur. Misalkan kita mau buat 4. Nah, ini mungkin lebih rapi tampilannya. Nah, itu terkait fungsi offset. Silakan dipraktekkan mana yang mau digunakan. Terserah, selama hasilnya benar nggak masalah. Jadi di sini ada beberapa alternatif yang bisa digunakan dalam membangun skenario. Dan ini dinamis. Dia akan bergerak sesuai dengan perubahan switch di sini.